Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para penggemar Padepokan Lokajaya, khususnya Kang Surya bersama timnya dan bersama narasumbernya. Yang saya hormati pula para sepuh bini sepuh, para ulama, para guru, para mursyid, para wali-wali Allah. Yang saya hormati juga Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden RI, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Dan yang saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan seluruh rakyat Indonesia beserta seluruh umat muslim seluruh dunia. Kita telah memasuki berbagai macam fase-fase kehidupan dalam diri kita sendiri masing-masing. Namun di fase kita lah ini seolah-olah keadilan di mana-mana tidak bisa ditegakkan oleh seseorang pun yang mampu menegakkan keadilan itu. Wahai para pemimpin, para pejabat, para guru, para mursyid, para ulama-ulama, kalian yang sedang diberikan amanah-amanah oleh orang lain, oleh keluarga Anda sendiri, ataupun amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakanlah amanah-amanah itu dengan sebaik-baik. Laksanakanlah dengan segala upaya agar keadilan itu bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kita telah memasuki fase di mana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur umat Islam tidak lebih dari 1500. Dari persepsi 1500 ini kita hampir menuju 40 tahun lagi kita berada di ambang 1500 itu. Maka apakah kita tidak akan yakin dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dengan kedatangan pemimpin akhir zaman, pemimpin umat muslim khususnya, pemimpin umat Nabi Muhammad SAW. Hai, jangan kira kalian para raja-raja yang menganggap diri kalian raja itu raja, karena sesungguhnya raja yang maha raja hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian para raja tidak bisa amanah dalam mengemban amanah rakyatnya, bersiap-siaplah Allah akan mengambil amanah itu dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, dengan cara jalan bagaimana. Wahai para presiden, para pejabat, para ulama, para wali-wali Allah, para mursyid-mursyid, para guru-guru, bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran yang matang dan pemikiran yang luas, kalian ini diberikan amanah untuk menyatukan keluarga Anda sendiri, untuk mendidik keluarga Anda sendiri, untuk mendidik pribadi diri sendiri, untuk mendidik umat manusia. Engkau diamanai oleh Allah, engkau diamanai oleh rakyat, engkau diamanai oleh segala sesuatu yang memberimu amanah. Tapi jika kalian lalai dengan amanah-amanah kalian, maka Allah tidak akan tinggal diam. Wahai para penggemar Padepokan Lokajaya, marilah kita perjuangkan hak-hak dan keadilan kita sebagai manusia yang dididik oleh Allah menjadi khalifah dari zaman Bapak Nabi Adam,
sampai hari akhir nanti. Kita akan tetap menjadi khalifah pemimpin bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi desa kita, ataupun bagi kota kita, bahkan bagi negara kita. Berperilakulah dengan sebaik-baik perilaku. Sambutlah tatanan cara bagaimana kita bisa mencapai akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW, mencapai akhlak para keluarga Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mencapai akhlak para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin, yang berilmu ataupun yang bodoh. Mereka tidak pernah membeda-bedakan. Mereka menebarkan Islam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perjuangan, tekad, dan keimanan yang begitu matang kepada Rabb-Nya, tanpa ada imbalan, tanpa ada jabatan, tanpa ada apapun embel-embelnya yang mereka harapkan. Para penggemar Padepokan Lokajaya, sesungguhnya kita manusia itu pulang dengan, kita dilahirkan dengan sebuah tangan kosong yang terlahir dari rahim ibu kita, tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya perjanjian dengan Rabb kita bahwa kita tidak akan pernah menyekutukan Allah dan Allah. Dan kita diberikan saksi untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, utusan Allah yang terakhir. Lalu pantaskah kita sebagai umatnya, kita merasa lebih baik daripada Nabi kita? Kita lebih mulia dari Nabi kita? Atau kita lebih berhak masuk surga terlebih dahulu dibanding Nabi kita? Padahal beliau selalu mengatakan, kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik yang beriman kepada Allah, yang mengatakannya hak dan yang mengatakan yang hak, yang batil, yang selalu menebarkan kesabaran dan kebaikan di muka bumi ini. Bersiap-siagalah kita selalu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk orang-orang terdekat kita sendiri, dari bahayanya fitnah-fitnah akhir zaman ini, dari kecanggihan teknologi, dari kecerdasan buatan manusia, atau kecerdasan logika, bahkan kecerdasan filsafat. Jangan kita mudah terpengaruh dengan hal-hal itu. Kita tanamkan iman Islam dan takwa kita di dalam diri kita masing-masing. Kita perbaiki diri, kita perbaiki keluarga kita, kita perbaiki bangsa kita untuk kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Wahai para penggemar tim Padepokan Lokajaya, sesungguhnya hari-hari di mana keadilan itu tidak ditegakkan seadil-adilnya, bersabarlah. Sesungguhnya Allah akan mengutus seorang pemimpin akhir zaman yang akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Kita selalu harus tenang, sabar, tawakal kepada Allah. Dengan cara apa? Kita tetap sabar dan melaksanakan sholat. Kita jangan terpengaruh dengan kecanggihan teknologi dan kecerdasan apapun. Kita kembalikan pada Al-Quran, karena ilmu sains, ilmu teknologi itu mereka yang menginginkan kita jauh dari ayat-ayat Al-Quran, jauh dari keimanan kita kalian. Kita akan selalu diperbodoh oleh kecanggihan teknologi, ilmu-ilmu yang semakin luas, oleh IQ yang tidak berdasar pada Al-Quran dan Sunnah, yang tidak berdasar pada keimanan. Yang saya hormati penggemar Padepokan Lokajaya, khususnya umat Islam seluruh dunia, saya minta maaf atas segala apa yang saya ucapkan ini. Saya juga pribadi akan selalu belajar kepada orang-orang yang mau beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wahai para penggemar tim Padepokan Lokajaya, jangan kita pernah merasa memiliki jabatan, keilmuan, ataupun memiliki apapun, karena pada dasarnya itu hanyalah amanah dari Allah.
Lalu bagaimana kita akan menjaga amanah tersebut? Dengan kita berpasrah diri kepada Allah, tebarkan kebaikan, walaupun kebaikan itu berat bagi dirimu dan bagi orang lain, tapi tetaplah kita menebar hal-hal kebaikan. Kita tebarkan akhlak-akhlak Nabi, kita tebarkan akhlak-akhlak keluarga Nabi, kita tebarkan akhlak-akhlak sahabat Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak merasa ini dan itu, bahwa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang pantas mendapatkan keilmuan, derajat atau jabatan. Mereka lah yang dulu berjuang dengan segala harta, jabatan, tenaga mereka. Mereka lah orang-orang terdahulu yang telah memperjuangkan iman, Islam, dan takwa yang bersama Nabi, yang lebih mulia daripada kita. Kita hanya orang-orang yang diberikan sedikit keilmuan, sedikit jabatan, ataupun sedikit karunia Allah, tapi kita merasa bangga, kita merasa begitu sombongnya kita. Astagfirullahaladzim. Aku meminta ampun untuk kita semua umat muslim seluruh dunia, agar Allah menjauhkan diri kami dari segala bahaya dan kejahatan-kejahatan orang-orang yang ingin menghancurkan iman, Islam, takwa kita semua. Wahai orang-orang muslim seluruh dunia, berpikirlah cerdas, kembalikanlah segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita jauhkan dari perbedaan mazhab, perbedaan thariqah, ataupun perbedaan apapun yang menjadikan kita bercerai-berai. Kita memiliki masing-masing jalan untuk menuju Tuhannya, jalan menuju Allah. Lalu pantaskah kita yang masih sama-sama menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita berperang sendiri, berperang dengan akal kita, kecerdasan kita, harta kita, jabatan kita? Inilah contoh fitnah akhir zaman. Kita masih berpegang teguh kepada Allah dan Nabi-Nya, namun kita bercerai-berai. Sampai kapan kita akan terus bercerai-berai, wahai saudaraku semua? Sampai kapan? Sampai kapan kita akan terus bercerai-berai, wahai saudaraku? Sampai kapan? Bangkitkanlah semangat iman, Islam, takwa kalian. Bantu diri kita, bantu keluarga kita, bantu saudara-saudara kita dengan bantuan apapun. Jika kita tidak memiliki harta benda apapun, kita kasih solusi. Kita ajarkan tentang keimanan, keislaman, takwaan kepada Allah. Kita ajarkan sabar, kita ajarkan sholat, kita ajarkan akhlak-akhlak Nabi, dan kita ajarkan bahwa banyak orang-orang yang bersama Nabi Muhammad terdahulu lebih menderita daripada orang-orang yang sekarang. Kita belum seberapa, saudara-saudara. Kita belum seberapa di akhir zaman ini. Nabi Muhammad telah melalui berbagai macam kesusahan beserta para keluarga dan sahabat. Salam santun dari saya. Saya hanya seorang, ya dikatakan hanya seorang hamba lah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, saya mohon maaf untuk segala sesuatunya, perkataan saya, tingkah laku saya, keegoisan saya, ataupun segala sesuatu. Saya hanya menyampaikan apa yang hendak saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam bahaya yang sedang tengah mengancam di daerah kita masing-masing. Kita diberikan umur yang panjang, sehat selalu, berkah barokah. Kita diberikan rezeki yang halalan thayyiban. Kita diberikan akhlak-akhlak Nabi, akhlak-akhlak saudara-saudara Nabi, akhlak-akhlak keluarga Nabi, dan akhlak-akhlak Al-Quran dan Sunnah. Untuk penggemar Padepokan Kajaya, mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah hanya dengan keyakinan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak selalu bercerai-berai dalam segala pola pikir kita sendiri. Untuk Kang Surya, sehat selalu bersama tim dan narasumbernya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.